Aspek terbesar yang kemungkinan bakal bikin film ini disukain sama banyak penonton Indonesia adalah karena cerita yang diangkatnya adalah cerita yang bisa relate ke banyak orang. Apakah cuma itu? Kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di jurnal film gue yang lainnya dan selamat datang di channel Ira Sana lagi. Dan kali ini gue pengen ngomongin soal film Indonesia lainnya berjudul Bila Esok Ibu Tiada. Gue udah bilang gue nggak tahu, ya gue nggak tahu, Rangga. Tidur yang nyenyak ya suamiku. Oke, jadi dari judulnya udah bisa tahu lah ya kalau misalnya film ini adalah sebuah film yang memang dirancang untuk dibikin menjadi sebuah film yang kesannya emosional gitu. Cuman gue udah nonton filmnya dan ya bisa gue bilang film ini sebenarnya adalah kategori film yang jauh dari kata sempurna. Dan secara pendekatan, gue lihat pendekatan dari film ini kurang lebih mirip lah sama film Thailand yang beberapa waktu yang lalu udah sempat gue review juga, yaitu How to Make Millions Before Grandma Dies. Nah, bedanya ini, instead of ngambil sudut pandang dari cerita yang berpusat di seorang nenek, bedanya ini berpusat di seorang ibu. Well, harusnya ini akan menjadi selling point yang sangat-sangat krusial. Secara garis besar, sebenarnya gue bisa bilang kalau misalnya film ini memang juara lah secara relatability-nya. Film ini berhasil bisa masuk ke perspektif penonton-penonton yang menjadi target market dari film ini. Dan dari gue sendiri di beberapa titik, gue agak menahan rasa ingin menangis gitu ya. Jadi kebayang lah ya, rasa gak enak di tenggorokan, nahan yang kayak gitu-gitu gitu. Tapi gak nyampe bikin gue pecah dan justru di beberapa titik ada kelemahan-kelemahan yang bisa gue temuin. Oke, jadi di sini gue bikin lagi-lagi secara mind mapping kelebihan kekurangannya. Semoga metode ini lebih enak gue pakai buat review film. Gue pengen bahas soal story-nya dulu yang menurut gue memang relate tapi ada kekurangannya. Maksudnya gimana? Gini. Satu, itu tadi, story yang diangkat di film ini adalah cerita yang jitu. Walaupun balik lagi, kalau misalnya mau ngomongin soal itu, feeling gue itu juga ada keterkaitan daripada sumber aslinya, yaitu novelnya. Gue suka gimana film ini mengangkat cerita tentang seorang ibu yang akhirnya menjadi single parent dengan anak-anaknya yang tumbuh dewasa dan punya kehidupannya masing-masing. Tipikal drama yang kayak gini, mungkin orang-orang bakal mikir ceritanya bakal menghadirkan tipikal saudara-saudara yang salah satu atau salah dua di antara itu adalah anak-anak yang benar-benar digambarkan sebagai karakter yang jahat banget. Cuman di sini menariknya gue lihat semua karakter yang ada di sini nih berusaha digambarkan sebagai karakter yang sifatnya nggak hitam putih. Ya bisa gue bilang penulisan karakter di film ini nggak berusaha dibikin untuk sedramatisir mungkin. Nggak yang loyal-loyal banget, nggak yang kurang ajar banget. Semuanya ada sisi yang bisa bikin kita paham perspektif dari karakter-karakter yang berbeda ini. Walaupun nanti kita bahas lagi, secara delivery itu agak kurang. Tapi gue coba kasih contoh aja. Mana sih karakter-karakter dan sisi-sisi lapisan-lapisan yang membuat karakter mereka kesannya nggak terlalu hitam dan putih. Contoh nih, satu kayak karakter Ranika yang diperanin sama Adinia Wirasti. Dia adalah anak sulung dari keluarga di film ini, dimana di awal digambarin lah kalau dia tuh anaknya ya sibuk banget, gak ada bedanya sama saudara-saudara yang lainnya. Kemudian ada Rangga, anak laki-laki paling besar di keluarga itu yang diperanin sama Ferdi Nuril, di mana di sini dia menjadi seorang freelancer musisi, yang mana kalau kita lihat karakternya dia tentu adalah karakter yang hitungannya temperamental dan di capture di awal tuh lumayan gak peduli ke konflik yang ada. Dalam konteks ini adalah ibunya dan kesannya nggak begitu berguna di keluarga itu. Terus di situ ada juga Rania, anak perempuan yang diperanin sama Amanda Manopo, di mana di sini di capture dia adalah seorang anak yang masa depannya menjadi seorang artis, walaupun di sini dia sebutin kalau dia masih jadi artis FTV. Kalau gue lihat di awal mereka pengen ngarahin kalau misalnya karakter ini kedepannya bakal jadi karakter yang star syndrome, nggak peduli dan yang ngelakuin berbagai hal yang kekeluargaan ini cuma untuk formalitas aja. Dan digambarin juga lah karena dia adalah artis, jadi dia sedikit banyak sudah menyicip dunia-dunia entertainment gelap yang kayak semacam mabok, narkoba dan semacamnya. Dan di sini digambarin kalau dia di beberapa titik suka mabok dan dia diarahkan, ditis kalau misalnya ada kemungkinan dia bakal narkoba. Nah, habis itu ada Hening, anak bungsu dari keluarga ini, yang mana di sini dia digambarin adalah anak kuliahan yang instead of kuliah bener, dia lebih kesannya digambarin liar. Ada kemungkinan dia bakal melakukan pergaulan bebas yang enggak.
Dan dia benar-benar digambarin sebagai stereotip anak bungsu banget yang orang-orang ngejudge-nya dia adalah anak yang manja dan gak guna, yang kayak gitu. Tapi dari itu semua, ada semacam redemption di tiap karakter itu sendiri. Selain di sepanjang cerita, selalu ada hal-hal yang membuat itu sedikit dikurangi. Contoh kayak karakter Anika yang menjadi anak sulung, walaupun dari awal dia terlihat merasa yang paling benar, merasa si paling sulung, dan ya terlihat sibuk karena dia adalah satu-satunya anak yang terlihat banget punya karir di sini. Tapi di sini juga digambarin struggle-struggle-nya dia dan juga kepeduliannya dia terhadap saudara-saudaranya. Salah satunya kayak tindakan dia menjadi orang yang paling cepat ketika si Rania ini ditangkap polisi. Dan itu bisa gue bilang menutupin karakter-karakter dia sebelumnya. Kayak ketika dia ngomong yang enggak ke si Rangga. Nah selain itu menurut gue ini adalah redemption yang paling terlihat. Yaitu adalah ketika si Rangga menjadi satu-satunya orang yang bisa berpikir rasional dan juga mengambil tindakan ketika mereka kehilangan ibunya. Sebergunanya si anak sulung ketika ada di posisi itu, dia menjadi salah satu orang yang juga ikut gak tahu mau ngapa-ngapain. Dan di sini justru Rangga yang dia bisa tetap tenang, berpikir jernih untuk yang ngambil tindakan. Kapan ibunya harus dimakamkan, apakah harus menunggu saudaranya yang lain apa enggak gitu. Terus Rania yang tadi gue bilang sempat pengen digambarin jadi sosok karakter yang kesannya kayaknya bakal star syndrome, bakal mabok-mabokan. Dan dari plot dia yang ketangkep polisi udah jelas lah dia bakal jadi orang yang kena narkoba. Cuman turns out di film ini justru digambarin kalau misalnya Rania ini walaupun dia menjadi seorang artis, star syndrome, punya ibaratnya dia punya karisma sendiri yang bisa dia bangun dari popularitas dia, tapi dia tetap digambarkan sebagai sosok orang yang merupakan seorang anak dari seorang ibu. Maksudnya gimana? Ya gue agak susah ngejelasinnya, tapi dari gesturnya, dari cara dia bertindak setelah momen-momen tertentu bisa kelihatan lah kalau dia ya masihlah seorang anak-anak. Dan bahkan dari hening sekalipun si anak bungsu ini walaupun digambarin kalau misalnya dia adalah anak yang paling susah dipahamin sama ibunya karena dia adalah dalam tanda kutip Gen Z, kemudian anak yang paling diremehkan sama saudara-saudara yang lain, tapi justru di situasi yang menekan keempat bersaudara ini justru dialah yang paling bisa melihat benang merah atau bigger frame dari apa yang terjadi di keluarganya itu. Ketika yang lain saling menyalahkan, ketika yang lain mencari pembenaran akan dirinya sendiri, mencari siapa yang salah, tapi justru si bungsu inilah yang bisa mencari apa salahnya dari salah satu saudaranya dan apa juga yang patut dibanggakan dari saudara tersebut. Jadi dia menyalahkan, tapi dia nggak pure menyalahkan, tapi dia juga mengangkat apa sih yang yang bagus dari saudaranya itu gitu. Dia bisa ngelihat dan menjelaskan apa yang salah dari saudaranya dan apa yang benar dari saudaranya. Bahkan dari satu saudara yang sama ini, dia merasa sakit hati, dia merasa ada yang salah yang dia lakukan di dalam keluarga itu. Tapi dia juga bisa melihat effort yang dikeluarkan oleh saudaranya itu kepada keluarganya itu. Dan itu tidak dilakukan oleh saudaranya dia yang lain. Bahkan terlepas dari karakter 4 saudara ini yang notabene menjadi karakter utama di film ini, menurut gue istri dari si Rangga yang juga jadi supporting karakter di sini juga menurut gue punya lapisannya. Meskipun dia nggak banyak bertindak, nggak banyak ngapa-ngapain, tapi gue bisa lihat dia nggak mau digambarkan hanya sebagai seorang istri yang menuntut suami. Memang di Bertete kita ngelihat kalau misalnya istrinya ini adalah seorang yang memang pada akhirnya juga secara tidak langsung menuntut sesuatu dari suaminya. Tapi dia juga lah yang menenangkan sang suami dari problem rumah tangganya itu yang diungkit-ungkit oleh orang lain, dan bahkan dialah orang yang justru lebih ingat ulang tahun dari mertuanya daripada anak kandung si mertuanya itu sendiri. Bahkan dari gestur-gestur kecil ketika dia berinteraksi dengan sang ibu, itu menarik banget. Dan sebenarnya sih selain karakter-karakter itu, of course, karakter yang lapisannya lumayan menarik di sini adalah tentu ibunya itu sendiri yang diperanin sama Ibu Christine Hakim. Ya, mungkin jam terbang sudah menjelaskan, cuman gue bisa bilang kalau misalnya bahkan secara gestur pun Christine Hakim itu sudah berhasil mengeluarkan gestur keibuan gitu dan lumayan terdeliver dengan baik. Ada satu bagian yang gue bisa ngelihat kalau misalnya dari actingnya ini menggambarkan kalau misalnya sebenarnya Ibu Christine Hakim ini berusaha memberikan kasih sayang yang sama kepada anak-anaknya. Dengan cara apa? Dengan cara dia nge-treatment anak-anaknya ketika dia baru saja menghilang dengan sama. Bahkan menantunya, which is istri dari si Rangga, itu dia perlakukan sama. Ketika si
istrinya itu pengen dalam tanda kutip cium pipi cipika-cipiki ke Ibu Christine Hakim, tapi justru Ibu Christine Hakim malah menolak itu dan digantikan oleh ciuman kening. Ciuman yang juga dilakukan kepada anak-anak lainnya. Nah, seenggaknya semua yang gue sampaikan dari tadi itu adalah intensi yang gue lihat dari apa yang pengen mereka sampaikan di sini. Cuman sayang secara story masih ada kekurangan daripada film ini. Ya intinya gue bisa bilang, film ini punya penulisan yang kurang rapi. Walaupun secara premis plot yang gue sebutin tadi itu menarik banget dan untungnya gue bisa menangkap itu, cuman sayangnya di beberapa titik delivery-nya agak kurang karena penulisannya nggak rapi. Nah, penulisan yang nggak rapi ini bikin beberapa hal yang gue rasain di film ini. Yang pertama, pengenalannya yang terkesan nanggung. Gue bisa ngerti karakter-karakter tadi karena gue berusaha meningkatkan kepekaan dan juga sedikit menurunkan sudut pandang dan juga ekspektasi terhadap film ini. Cuman kalau mau dilihat, gue bisa bilang sebenarnya pengenalannya tuh agak nanggung. Cukup, tapi agak kurang daripada cukup itu. Banyaklah beberapa poin-poin yang harusnya diceritakan di si karakter-karakter 4 bersaudara ini, tapi kesannya agak kurang. Contoh salah satunya kayak cerita karirnya si Rania, si Amanda Manopo. Pekerjaannya itu kurang bisa ke-highlight dengan baik lah. Gue masih nggak bisa begitu melihat gitu seberapa sibuk sih dia gitu. Tapi nggak hanya berhenti di situ, bahkan cerita dari si Hening, si anak bungsu, dan juga si anak sulung, si Ranita, itu diceritakan, tapi lumayan tidak jelas. Kesannya tuh artificial dan sedapetnya. Apalagi ceritanya si Hening. Sampai menjelang akhir gue masih nebak-nebak. Jadi sebenarnya dia ini apakah bolos kuliah, apakah ikut kuliah tapi kuliah di kafe, atau yang kayak gimana. Nyampe akhir pun gue baru berasumsi kalau misalnya tempat yang banyak muralnya itu adalah kampusnya dia, mungkin kampus DKV. Tapi ya sekali lagi tempatnya itu nggak begitu kelihatan kayak kampus DKV. Kayaknya kampus DKV muralnya nggak serame itu juga sih kalau setahu gue. Malah di awal film gue mikirnya dia adalah anak yang bener-bener anak homeless, kabur dari rumah. Tapi menurut gue itu di beberapa titik jadi pisau bermata dua. Karena walaupun gue bilang itu adalah kekurangan, tapi dengan kekurangan itu kita jadi punya asumsi untuk menilai kalau karakter ini punya layering-nya. Walaupun jatuhnya lebih ke arah nggak konsisten. Nah selain itu juga banyak juga adegan-adegan yang kesannya ini apa? Untuk menceritakan apa? Untuk menjelaskan apa? Salah satunya itu adalah adegan ketika si Hening dan juga pacarnya ngegambar di atap gitu di kertas yang besar dengan lampu yang dinyalain. Awalnya justru gue pikir di situ si Hening mau diapa-apain karena scoring yang dipakai juga scoringnya agak serem. Cuman kok nggak kejadian apa-apa. Nah itu bakal lanjut ke kekurangan berikutnya. Tapi sebelum itu kita masih stick ke kekurangan penulisannya ini. Nah dari penulisan yang kurang rapi ini juga itu menyebabkan beberapa kausalitas yang terjadi di sini agak kurang dapet. Contohnya ya kayak ceritanya si Rania yang bisa ada di kantornya si Ranita. Apa? Casting apa? Iklan? Ngiklanin produk? Terus si Ranita kerja di perusahaan apa sih? Kok bisa kerja sama atau satu gedung sama castingnya si Rania ini? Terus kenapa tiba-tiba bisa jadi sama si Kevin, si Baimong? Nah itu semua terkesan bener-bener gak diceritain sama sekali. Jatuhnya antara plot hole atau cliffhanger atau ya pokoknya cerita yang gak jelas aja gitu. Nah dari situ gue pengen masuk ke soal aspek production value-nya yang menurut gue juga ada kekurangannya. Dan kekurangannya di beberapa titik lumayan memengaruhi aspek story yang tadi gue jelasin. Tadi gue nyebutin salah satu adegan ketika si Hening dan juga pacarnya lagi ngegambar di atap kampus mungkin. Nah di sini ini adalah contoh nyata dari directing yang menurut gue di sini agak aneh dan mungkin kesannya old school. Maksudnya gimana? Banyak banget directing yang di film ini kesannya tuh nggak masuk dan nggak cocok. Tone-nya mau dibikin gimana, tapi delivery, editing dan musiknya kayak gimana? Ya menurut gue editingnya sih yang lebih parah. Nah kalau balik ke adegan yang ngegambar tadi, kenapa tadi gue berasumsi kalau misalnya si Hening itu mau diapa-apain? Karena ketika adegan kayak gitu, mereka malah... Ya kalian coba tonton sendiri, harusnya musiknya itu adalah musik yang terkesan musik intens dan juga serem. Musik yang kesannya tuh misteri dan bikin kita bertanya-tanya, wah ini berikutnya mau diapain nih? Belum lagi secara adegan itu si pacarnya nempel-nempel banget tuh ke si Hening. Dan selain itu, penempatan musik yang paling ketara aneh juga itu adalah tentu musik di awal dan juga musik di tengah. Pertama itu musiknya setengah matinya Ghea Indrawari dan juga musiknya halu Feby Putri. Nah menurut gue untuk musik di awal film menurut gue itu agak kurang cocok dimasukin ke adegan ketika sang ibu yang diperanin sama Christine Hakim itu lagi ke pasar. Dia ke pasar pakai lagu setengah mati.
oh apa, dia pengen ngegambarin dukanya dia kehilangan suami. Entah kenapa menurut gue itu nggak masuk. Karena secara vibes yang dibangun di sini kesannya si ibu ini udah menampilkan iktikat untuk berdamai. Dan secara melodi pun menurut gue lagunya terlalu sedih untuk dimasukin di adegan yang vibes-nya kayak gitu. Nah kalau yang ditaruh di tengah, lagunya Halu Feby Putri, kenapa aneh? Itu karena dia lagi sedih nih. Lagi sedih, sedihnya karena terkait masalah, gue lupa apa. Cuman harusnya dari intensi lagunya ini, dari dia yang sedang berkabung dengan seseorang. Tapi belum tone-nya selesai, belum vibes-nya selesai dengan lagu itu, lagunya di fade out, ganti ke adegan yang kesannya drama percintaan. Nah itu menurut gue agak aneh banget. Nah dari situ semua sebenarnya ada potensi besar yang ada di film ini. Salah satu aspek yang walaupun dengan kekurangan segaban yang tadi gue bilang, justru aspek ini membuat gue akhirnya bisa tetap menikmati film ini. Dan bahkan masih bisa bikin gue agak terharu. Yaitu apa? Actingnya. Kelima karakter kita di film ini, actingnya menurut gue enak banget. Well, untuk Ibu Christine Hakim sebenarnya nggak usah ditanyain lagi karena dia sudah senior. Tadi gue udah jelasin juga, dia bisa menggambarkan sifat keibuan dengan sangat baik. Dan selain itu, karakternya diperanin sama Adinia Wirasti juga itu keren banget. Salah satu momen yang gue suka dari beliau adalah ketika kalau dia lagi diem dan dia justru lagi meledak. Nah itu referensi gue ke adegan yang pertama itu ketika adegan ultah. Gue suka di situ gimana mereka membangun momen ketika yang awalnya mereka berusaha untuk tetap hahaha happy merayakan ulang tahun ibunya, di mana mereka tahu betul mereka jarang ada untuk ibunya, tapi berakhir dengan konflik karena dari omongan dalam tanda kutip belagu dari anak sulung. Kemudian sambil tetap ditenangin sama ibunya, tapi berakhir dengan konflik ini yang tetap meledak, tapi bukan yang meledak-meledak banget. Itu enak banget. Sebuah momen yang tegang, tapi nggak berakhir dengan sesuatu yang dramatis dan meledak-ledak. Setelah si karakter Rangga kabur pun, nggak ada di situ sebuah adegan emosional kayak nangis, teriak, atau bentak-bentak yang lebih kencang lagi daripada yang ada di situ. Semuanya pas banget. Selain itu, adegan ibu hilang juga, yang menurut gua tensinya itu enak banget. Dan itu tapi dirusak ketika si produser yang di sini mainin karakter Bu Esti, Tante Esti, masuk ke dalam cerita. Dan itu semua menurut gue juga didukung dengan long take. Walaupun gue lihat kemungkinan ada titik di mana long take ini adalah cara malas mereka untuk retake. Tapi ini juga bisa me-weaponize para pemain untuk bisa delivery emosi yang lebih ngena dengan long take itu tadi. Nah, tapi walaupun gue muji-muji soal actingnya, tapi ada juga kekurangan mayor yang gue rasain di sini gitu. Dan yang paling kerasa adalah penggunaan dialognya. Dari yang awalnya kesannya casual, di beberapa titik tiba-tiba kaku. Oke lah, kalau keluar dari mulut karakter sang ibu atau Tante Esti, walaupun yang Tante Esti agak maksa, tapi ya udahlah karena mereka orang tua gitu. Tapi yang lebih aneh lagi adalah ketika si karakter Hening lagi mengatakan kata-kata filosofi terkait gue lupa pokoknya budaya Jepang di depan teras rumahnya. Dia yang kesannya paling Gen Z, yang paling slay gitu kan, tiba-tiba ngomong pakai bahasa kaku di sini. Apaan tuh? Nah, kalau balik lagi ke production value, ada juga kekurangan kayak soal kamera movement. Di adegan sebelum adegan ultah, gue lihat ada beberapa kamera movement yang nyorotin Christine Hakim itu agak aneh. Jadi kameranya itu dia handheld, tapi di beberapa titik dia sambil ngezooming ke mukanya gitu. Jadi dia mau ngubah komposisi shot, tapi karena nggak mau ganti variasi angle, dia cuma zoom kameranya. Dan itu agak aneh. Tapi di saat yang bersamaan justru gue suka sama color grading dan permainan warna di film ini gitu. Enak aja gitu dilihat. Dan yang paling gue suka secara warna adalah ketika si karakter Ranita itu lagi buru-buru tengah malam di mobil. Itu juga lensanya enak banget. Entah kenapa pantulan bias cahaya di belakangnya itu enak banget dilihat. Dan bukan cuma itu, banyak kok momen-momen yang entah kenapa lensanya kerasa enak banget. Jadi gitu aja sih sebenarnya. Kalau mau diringkas, sebenarnya film Bila Esok Ibu Tiada ini adalah sebuah film yang dia berhasil mengangkat topik yang bisa ngena di banyak orang, bisa relate di banyak orang. Ya, tapi itu gak bisa semata-mata karena berkat filmnya, karena menurut gue kemungkinan besar adalah karena andil dari fondasi novelnya. Nah, tapi sayangnya film ini punya delivery yang banyak banget kekurangan di mana-mana, bahkan dari penulisan ceritanya.
Tapi menurut gua itu semua didongkrak oleh acting-acting pemainnya yang menurut gua enak banget. Bisa membuat gua terbawa, sehingga gua bisa sedikit mengacuhkan kekurangan-kekurangan ataupun kecacatan logika film yang ada di film ini. Dan secara production value pun bukanlah sebuah film dengan production value yang bagus. Tapi gue masih bisa melihat beberapa titik bagusnya, walaupun lebih banyak enggaknya. Oh iya, ketinggalan. Mungkin artis di sini agak kurang juga ya, set artisnya. Khususnya set yang ketika adegan dugem sama kampusnya si Hening, itu kelihatan artifisial dan low budget banget. Oke, sekian dari gue pembahasan soal film Bila Esok Ibu Tiada. Sampai jumpa di film berikutnya. Maaf kepanjangan dan seperti biasa di channel gue, Sembahang Racun.